sebagai negara kepulauan yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik merupakan keuntungan ya sekaligus tantangan bagi Indonesia. Nah, di balik tantangan untuk menjaga kedaulatannya, Indonesia juga memiliki peluang untuk memanfaatkan kekayaan mineral dari laut. Semakin menipisnya sumber daya mineral di daratan, maka masa depan eksplorasi sumber daya mineral ini akan lebih bergantung pada sumber-sumber di dasar laut. Hal ini membuka kesempatan untuk mengeksplorasi dan juga mengeksploitasi sumber daya mineral di dasar laut itu sendiri. Nah, seberapa besar potensi sumber daya dasar laut di Indonesia dan juga bagaimana sih sebenarnya peluang Indonesia untuk mengelolanya? Kita akan bahas dalam Insight kali ini bersama saya, Desi Anwar. Ya, memang Indonesia merupakan negara dengan kandungan sumber daya alam berlimpah baik di darat maupun di laut. Nah, selain minyak dan gas bumi, dasar laut negeri ini juga ternyata mengandung banyak mineral seperti besi dan timah. Dan hingga kini Indonesia belum bisa sepenuhnya mengeksplorasi sumber daya alam lautnya secara mandiri. Indonesia harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing karena terkendala dalam peralatan dan juga biaya. Indonesia memiliki luas wilayah perairan 5,8 juta kilometer persegi atau setara 2/3 luas wilayah Indonesia. Dari luas tersebut, 2,7 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif, di mana Indonesia memiliki hak penuh atas kekayaan alam di dalamnya. Wilayah perairan Indonesia dibarengi dengan kekayaan sumber daya alam laut yang berlimpah. Di dasar laut Indonesia tersimpan kekayaan mineral dasar laut seperti timah, fosforit, mangan, lumpur logam besi, dan pasir bersih. Selain mineral, ada pula minyak dan gas bumi. Berdasarkan riset oleh tim Litbang CNN Indonesia, kekayaan minyak bumi di bawah laut Indonesia mencapai 40,1 miliar barel. Sementara kandungan gas bumi mencapai 21,7 triliun kubik dan baru 15% dimanfaatkan. Kekayaan dasar laut Indonesia ini tersebar dari Pulau Sumatera hingga Papua. Cadangan migas misalnya terkonsentrasi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, Laut Makassar, Laut Sulawesi, dan Laut Banda. Kekayaan laut dapat dieksplorasi secara maksimal dengan menggunakan beragam teknologi seperti kapal selam mini jarak jauh, teknik pengeboran reverse circulation, dan pengeboran dasar laut. Karena keterbatasan dana dan teknologi, Indonesia baru menerapkan metode eksplorasi paling sederhana, yaitu pengeboran. Agar eksplorasi maksimal, Indonesia harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki hak eksplorasi di Indonesia seperti berbagi untung. Sudah saatnya pemerintah lebih serius mengeksplorasi kekayaan dasar laut agar hasilnya dapat dinikmati seluruhnya oleh rakyat Indonesia. Anur Gewang, CNN Indonesia. Iya, memang hak dan tanggung jawab negara dalam pemanfaatan lautan dunia ini didefinisikan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional atau UNCLOS. Nah, selain mengatur aktivitas di atas permukaan laut, UNCLOS juga mengatur aktivitas di dasar laut serta kekayaan mineral di dalamnya. Apa itu UNCLOS dan apa saja sebenarnya yang diatur dalamnya? Saya berikan sedikit ulasannya. Kita lihat misalnya United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang kita sebut UNCLOS ini adalah konvensi PBB yang mengatur hukum laut internasional. Pasal-pasal dalam UNCLOS mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan di laut antara lain penelitian, perekonomian, perdagangan dan juga pengendalian lingkungan. UNCLOS ditandatangani pada tanggal 10 Desember tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika. Namun baru dijalankan pada tanggal 16 November tahun 1994. Pasal-pasal dalam UNCLOS ini mengatur sejumlah hal. Antara lain pembatasan navigasi. Nah, semua aspek hukum harus dipenuhi untuk semua tipe navigasi. Ini termasuk penangkapan ikan. Berikutnya mengenai pengendalian polusi.
kapal yang melintas wilayah perairan internasional harus memiliki teknologi yang ramah lingkungan dan tentu saja tidak membahayakan satwa laut. Zat beracun misalnya yang dapat menimbulkan kontaminasi itu dilarang dibuang di lautan. Dan berikutnya adalah batas wilayah lautan. Nah, sebuah negara pantai itu berhak atas laut teritorial sejauh 12 mil laut, sementara zona tambahan 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif atau ZEE ini sejauh 200 mil laut, dan landas kontinen sejauh 350 mil laut atau lebih. Ya, bagaimana hukum laut internasional mengatur eksplorasi sumber daya alam di dasar laut dan juga sejauh mana upaya Indonesia menggali potensi dasar lautnya. Kita akan lanjutkan pembahasannya bersama narasumber yang akan hadir di studio. Tetaplah bersama Insight. Ya, kita kembali dalam Insight. Besarnya kekayaan sumber daya alam dasar laut itu mendorong sejumlah negara maju melakukan eksplorasi dan juga eksploitasi. Nah, sebagian besar sumber daya ini terletak di Samudra Hindia dan Pasifik yang tentu saja dekat dan berada di wilayah Indonesia. Nah, bagaimana aturan hukum tentang tata kelola sumber daya alam di dasar laut dan sejauh mana sebenarnya Indonesia itu sudah memanfaatkannya. Untuk membahasnya kita sudah ditemani oleh Hashim Jalal, pakar hukum laut internasional. Halo Pak Hashim, apa kabar? Ini biasanya kalau masalah maritim, hukum laut ini selalu ke Pak Hashim kita bertanya ya. Nah, Pak Hashim, kita ketahui kan kalau bicara mengenai daerah lautan itu ada namanya UNCLOS ya, United Nations Convention on the Law of the Sea. Jadi ini semacam di bawah payung PBB dan di situ mengaturlah macam-macam mengenai hukum laut itu. Ada navigasi, misalnya ada yang namanya juga zona ekonomi eksklusif dan juga mengenai peraturan tidak boleh misalnya mencemari laut dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk dasar laut ya, di dalam lautnya itu sendiri ini kalau merujuk kepada UNCLOS ini, bagaimana? Apa-apa saja hukum yang mengatur itu, Pak Hashim? Hukum itu di dalam konvensi hukum laut mengenai mineral resources yang ada di dasar laut itu dan di tanah di bawahnya, itu ada 3 komponen utama. Nah, komponen pertama yang berada di bawah kedaulatan negara. Nah, itu berarti dasar laut yang ada di perairan pedalaman, di laut kepulauan dan di laut teritorial itu berada di dalam kedaulatan negara itu. Jadi segala macam teraturnya tergantung pada perundang-undangan mereka. Nah, itu kalau yang kedaulatan itu yang 12 mil kan dilepas. 12 mil dari perairan kepulauan. Dari perairan kepulauan. Kalau dulu 12 mil dari pantai. Nah, perairan kepulauan itu seluruh perairan yang terselubung oleh garis lurus-lurus yang menghubungkan itu. Ada kira-kira 180-an, hampir 200-an garis yang menghubungkan titik-titik terluar Indonesia. Nah, itu semua kekayaan alam di dasar laut yang ada di situ, itu seluruhnya kedaulatan Indonesia. Tidak boleh orang lain ngambil. Nah, selepas itu kan ada yang namanya zona tambahan. Zona tambahan itu untuk penegakan hukum. Kalau zona tambahan itu maksudnya cuma 12 mil lagi sampai 24 mil di luar kepulauan kita. Kalau ada sumber daya di dasar laut di bagian zona tambahan itu dan juga kalau setelah itu kan ada yang namanya zona ekonomi eksklusif. Misalnya sumber daya alamnya itu migasnya ada di dasar laut itu punya siapa? Punya kita. Karena di luar daripada perairan kepulauan kita ada 3 kewenangan lagi kita. Nah, kewenangan kita yang 3 itu tadi sudah disebut Desi. 1 perairan tambahan. Nah, itu umumnya adalah untuk pencegahan, untuk pengaturan bea cukai, imigrasi, karantina kesehatan, pengontrolan illegal act, segala macam di situ. Nah, di luar 12 mil ini masih ada lagi. Nah, di luar itu sampai 200 mil itu yang zona ekonomi. Itu hak sepenuhnya juga
masih zona dipegang. ekonomi itu kita tidak punya kedaulatan, tapi kita punya hak berdaulat atas kekayaan alamnya. Nah, kekayaan alam yang dimaksud, apakah yang di dalam airnya itu sendiri, misalnya ada ikan, ada terumbu Ya. karang dan lain sebagainya, atau termasuk yang di dasar? Termasuk dasar laut. Jadi di samping ikan yang berlayar, juga mineral-mineral yang ada di bawah itu. Tapi mineral itu kemudian diatur lebih teliti lagi di dalam yang dinamakan dengan konsep continental shelf. Nah, itu dia. Continental shelf lebih itu di luas bawah lagi, kan? dasar ekonomi 200 mil, tapi boleh lagi keluar kewenangan itu sampai sejauh kelanjutan alamiah wilayah darat itu. Iya, jadi kalau kontinen itu bisa 350 mil laut ya, Bisa. kalau tidak salah. Jadi kita memiliki kedaulatan terhadap sumber daya kekayaan alam Ya. di bawah laut, Yes. di kepulauan yang kita miliki. Jadi sebenarnya Indonesia Di kaya. kepulauan itu sudah kedaulatan benar, mutlak itu. Ya, sampai di luar di 350. zona ekonominya itu hanya kedaulatan atas kekayaan alam, tidak atas kawasan. Iya. Nah, apa itu artinya sebenarnya terhadap kemampuan kita serta sejauh mana kita boleh betul-betul melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan itu sendiri? Kalau kita sudah mampu membatasi daerah itu hak kita, kemampuan kita. Nah, selama ini Pak Hashim melihat bagaimana kita sudah berapa persen dari kekayaan bawah laut yang kita miliki yang sebenarnya Ya, sudah masih kita petakan dan kita sudah tahu persis. belum banyak lah, masih banyak. Yang kita banyak ketahui itu selalu baru migas. Nah, tapi kekayaan alam yang lain belum banyak kita ketahui. Misalnya saja ombak, kan belum pernah kita manfaatkan. Arus laut, belum pernah kita manfaatkan. Apa yang dinamakan dengan temperature differentials. Itu belum. Oh, belum mengukur temperaturnya kita belum banyak tahu. Padahal temperature differential antara bawah laut itu namanya OTEC itu, Ocean Thermal Energy Conversion. Dan itu bisa dijadikan sumber daya energi. Sumber kan? daya energi. Kalau khusus untuk dasar laut itu sendiri, selain migas itu kan ada mineral ya. Ya, ya. Sejauh Pak Hashim, selama ini seberapa persen sudah kita berhasil kita petakan lah istilahnya apa di mana. Kalau tidak salah kan yang untuk migas ada 60 ini ya, 60 istilahnya cekungan-cekungan lah itu yang sudah diketahui. Kalau migas itu sudah hampir seluruhnya barangkali lebih banyak, sudah banyak kita ini kan. Itu sudah kita ketahui, kita sudah mapping. Kalau migas tapi kalau yang mineral jangan lupa loh di dasar laut itu banyak emas juga, banyak tembaga juga. Itu belum banyak yang kita eksplorasi, apalagi dieksploitasi gitu kan. Nah, makanya saya dari dulu tuh seringkali mengatakan bahwa di samping yang merupakan kedaulatan kita dan di samping yang merupakan hak berdaulat kita, di samudra luas kan kita juga berkepentingan. Di samudra Pasifik, di samudra Hindia. Malah mimpi saya kadang-kadang ya ada sih ya, apa Indonesia tidak tertarik juga mengenai Arctic Ocean? Ya, yang sekarang lagi Rusia sedang Rusia yang ya. masuk ke dalam sekarang. Dan Kanada juga sekarang mereka. Nah, ini pertanyaan berikutnya, kalau yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa, internasional, itu negara manapun boleh berlomba-lomba untuk mengeksplorasi kekayaan di dasar laut itu, atau apa peraturan yang Peraturannya tidak boleh melakukan itu di dalam perairan kedaulatan Indonesia, perairan kepulauan dan laut teritorialnya, dan di dalam zona ekonomi dan landas kontinen Indonesia. Tidak boleh orang lain melakukan apa-apa. Ya, hanya kita. Hanya kita. Kecuali diberi izin oleh kita dan bekerja sama dengan. Nah, tapi kalau yang sudah tidak yang ada sudah tuannya, itu siapa saja yang boleh? Boleh semua saja negara melakukan, asal mengikuti ketentuan-ketentuan daripada International Seabed Authority. Apa itu contohnya ketentuan? International Seabed Authority itu membagi jenis-jenis mineral itu, dan masing-masing jenis mineral ada aturannya. Contoh, misalnya ada emas lah, misalnya di bawah, di dasar laut itu. Ya, contohnya di dasar laut Pasifik misalnya. Di daerah yang dinamakan di Pasifik itu Clarion Clipperton Zone. Itu daerah datar, banyak mineral bertebaran di sana kayak batu-batu yang isinya nikel, kobalt dan bahan-bahan kimia yang lain. Nah, itu bisa dieksplorasi, tapi oleh orang-orang yang mendapat izin
daripada Seabed Authority dan menandatangani kontrak dengan Nah, Seabed Seabed Authority. Authority ini di bawah PBB ya, termasuk dari UNCLOS itu sendiri Seabed atau Authority itu didirikan berdasarkan UNCLOS. Saya presiden pertamanya dulu 2 tahun itu di situ. untuk mendapatkan izin itu apa-apa saja syarat yang harus diikuti Pak Hashim? Melakukan survei. Disurvei dulu dan kemudian menetapkan daerah-daerah yang ingin dimintakan hak eksplorasi itu dan kemudian juga menentukan kira-kira memberikan data-data mengenai ininya mineral apa yang akan dieksplor di situ. Karena di Seabed Authority itu paling tidak ada 4 jenis kekayaan alam di bawah laut itu yang diatur secara tersendiri. Apa-apa saja? Nah, satu yang saya sebut tadi itu nodules yang bertebaran di dasar laut. Nah, yang kedua yang dinamakan dengan metal crust. Di pegunungan-pegunungan bawah laut itu Nah, ini banyak di Samudra Hindia. banyak mineral itu. Misalnya saja itu di beberapa pegunungan di bawah Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, di pegunungan-pegunungan itu, mineral itu ada yang berbentuk emas sampai 1 meter, sentimeter, 6 sentimeter, tinggal ngambil itu. Nah, tapi itu kan harus disurvey. Iya. Dan untuk ngambil itu harus ada izin. Nah, lantas yang ketiga tuh ada methane hydrate. Nah, di perairan Indonesia misalnya, di dekat Indonesia, dari Aceh sampai ke Nusa Tenggara Timur, di Seabed Authority di Jamaika, itu penuh dengan methane hydrate, bahan-bahan untuk seperti migas, tapi banyak CO2-nya. Itu belum dieksplor oleh Indonesia. Ada yang dinamakan lagi metal sulfide. Di pegunungan-pegunungan bawah itu kan juga ratusan gunung berapi. Di bawah laut itu ternyata kaya sekali, mungkin lebih kaya ya daripada di daratan ya. Ya, kan Indonesia katanya in the ring of fire. Iya, itu pasti Jadi banyak isinya gunung-gunung kekayaan berapi semua. itu. Malah saya pernah baca dulu di Pasifik Barat, Amerika sudah pernah mengidentifikasikan gunung berapi itu dan menemukan sekitar 50.000 gunung berapi di situ. Jadi untuk mendapatkan izin melakukan eksplorasi dan kemudian melakukan eksploitasi terhadap sumber daya ini, itu harus misalnya melakukan survei. Dan kalau ternyata surveinya sudah dibuat dan lain sebagainya, itu akan diberikan apa? Semacam kewenangan, semacam sertifikat untuk bolehlah menggali istilahnya, Pak Hashim? Ya, ada 2 caranya itu, Desi. Pertama, memang harus melakukan eksplorasi. Kalau sudah harus melakukan eksplorasi dan studi, scientific study, kita mengajukan permintaan, itu ada kewajiban membagi 2 daerah itu. Nah, itu kerja saya dulu tuh sama teman-teman. Daerah itu dibagi 2 yang sudah dieksplorasi, dan kemudian yang sama nilainya dan sama ukurannya, sama kira-kira mineralnya. Yang sebahagian diantaranya itu, yang separuh, disediakan untuk negara berkembang. Oh, jadi ada kewajiban. porsinya yang khusus untuk negara. Walaupun yang melakukan eksplorasi itu negara berkembang ya. Jelas ini kan memerlukan banyak dana ya untuk membiayai. Iya, memerlukan biasanya sekitar 30 juta US itu. Hanya untuk melakukan eksplorasi. Untuk eksplorasi dan memetakan daerah itu dan mengeksplor mineral-mineral apa yang ada di sana. Nah, setelah diketemukan daerah itu dan diajukan ke UN, ke Seabed Authority dan diterima oleh Seabed Authority, daerah itu harus dibagi 2 yang sama nilainya satu sama lain. Yang satu dia boleh minta izin eksploitasi, yang satu lagi dia harus serahkan kepada Seabed Authority untuk negara berkembang. Ini jadi ada semacam keadilan lah. Itulah yang kita perjuangkan, bahwa Seabed Authority, bahwa mineral yang ada di dasar samudra itu bukan hanya milik orang yang mampu dan orang kaya. Tapi untuk juga negara-negara berkembang. Ini menarik sekali karena ini Pak Hashim ini salah seorang yang memang berjuang keras ya untuk memastikan bahwa negara, apalagi Indonesia, negara kepulauan, jangan kita nanti hanya melihat karena kita tidak mampu, kita tidak punya akses terhadap kekayaan itu. Kita istirahat sebentar ya Pak Hashim, tapi kita akan lanjutkan sesaat lagi pembahasan mengenai sumber daya dasar laut Indonesia. Setelah informasi berikut ini, tetaplah bersama Insight. Kembali dalam Insight, kita lanjutkan pembahasan mengenai potensi sumber daya dasar laut Indonesia. Saya ditemani oleh Hashim Jalal, pakar hukum laut
internasionalnya. Saking pakarnya, nah sekarang namanya hukum laut itu khusus mengenai dasar laut itu di bawah International Seabed Authority ya. Pak Hashim ini merupakan presiden ya, founder dan juga presiden dari Seabed Authority ini yang pertama, ini tahun 95 ya. 95. Luar biasa. Jadi ini saya lihat sangat memperjuangkan kepentingan Indonesia, negara berkembang, negara kepulauan yang banyak wilayah lautnya, tapi biasanya yang bisa dan mampu melakukan eksplorasi dan eksploitasi adalah negara-negara yang sudah berkembang karena biayanya besar dan juga memerlukan teknologi dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah disebutkan dibagi dua ya, misalnya di perairan internasional, survei dilakukan oleh yang mampu, kemudian ada yang bisa dieksploitasi, tapi ada bagian yang harus diberikan ke negara berkembang. Ini menarik sekali ya, konsep dasar pemikirannya dan juga implementasi dari pembagiannya ke negara berkembang itu persisnya seperti apa Pak Hashim? Konsep mulanya itu dari perjuangan hukum laut. Negara-negara maju, umumnya negara barat, selalu mengatakan, kita pertanyakan siapa yang berhak memiliki dan mengeksploit kekayaan alam di dasar samudera luas di luar wilayah suatu negara itu. Nah, negara maju selalu mengatakan kepada kita, kepada saya juga kan di dalam konferensi, ya siapa yang mampu, siapa yang punya teknologi, kan bebas. Kan. Ya, namanya juga internasional gitu. Ya internasional, siapa saja. Nah kita beragu, kalau begitu kapan negara berkembang mau dapat? Padahal kita sudah sepakat kalau dasar laut itu kekayaan alamnya adalah common heritage of mankind. Bukan common heritage yang of punya advanced countries. Uang dan common heritage of mankind itu sudah sepakat kita sejak tahun 70 kalau saya ingat salah. Sebelum tahun 70 sudah sepakat kita dengan resolusi PBB itu. Ya. Nah, lantas bagaimana negara berkembang bisa ikut? Nah, itulah caranya dengan apa yang diambil oleh negara maju itu, separuhnya disediakan untuk dilamar oleh negara berkembang. Nah, sekarang ini dari segi implementasinya itu bagaimana dan pemanfaatannya, karena kan kalau kita lihat ini terus-menerus dilakukan ya orang apalagi dengan climate change ini banyak gunung-gunung es yang meleleh itu kan orang berlomba-lomba ini mencari sumber-sumber kekayaan baru, ini bagaimana kita bisa memanfaatkannya? Yang jelas seperti tadi saya katakan itu, negara yang sudah mendapatkan itu membagi dua. Nah, siapa itu mereka itu? Kalau di Asia Pasifik itu umumnya adalah Jepang yang sudah melakukan eksplorasi dan dapat hak itu. Dan ada daerah yang disediakannya untuk negara berkembang. Korea Selatan juga di situ. India juga ada di Samudra Hindia, malah India itu. Nah, lantas daerah yang disediakannya ini yang oleh negara-negara lain seperti Perancis, Inggris, kalau macam itu sudah disediakan, negara-negara berkembang melamar itu. Nah, Indonesia sendiri bagaimana? Indonesia enggak. Kenapa? Itu yang saya tidak ngerti. Singapura sudah dapat. Can you believe it? Singapura sudah dapat hak itu di dasar Samudra Pasifik antara Hawaii dan Meksiko. Padahal kan Indonesia kan kalau dari segi wilayah kita, kepulauan dan juga ini kan yang apa? di luar. Ya, maksudnya kenapa? Apa yang membuat Indonesia tidak? Apakah karena kurang lobby, negosiasi, kurang pengertian atau barangkali menganggap itu terlalu susah atau terlalu ini belit-belit, ya udahlah eksplorasi yang ada di dalam negeri kita aja dulu, dalam wilayah kita aja, kan wilayah kita luas. Ada jutaan kilometer persegi, itu aja juga belum kita lakukan. Nah, barangkali begitu. Tapi kan mendapatkan, ini kan memang 50% sudah dialokasikan. Tapi apa persyaratannya yang sehingga negara seperti Indonesia itu bisa mengambil haknya itu? Ya, bisa apakah ada proposal yang diajukan? Ada proposal diajukan ke UN Seabed Authority. Contohnya, apa yang dilakukan oleh Singapura sehingga Singapura bisa mendapatkan? Singapura itu melakukan eksplorasi, tapi tidak eksplorasi yang mendetail ya, karena itu baru bisa dilakukan setelah dia dapat hak itu. Mereka mengajukan ini dan mengatakan bahwa sebagai negara berkembang berhak dia. Malah ada yang lebih pintar lagi kalau menurut saya ini agak sensitif ini. Australia kan bukan negara berkembang. Jadi tidak bisa dia mengklaim hak negara berkembang.
Dia suruh negara-negara lain. Jadi semacam proksinya gitu. Semacam ya dituduh sebagai proksi. Australia marah gitu. Tapi dia dirikan perusahaan mineralnya di negara-negara kecil seperti Nauru misalnya, atau Tonga misalnya kan, atau Kiribati. Dan jadi mengambil jatah yang sebenarnya untuk negara berkembang. Tapi kan berarti ya memang kalau sudah mendapatkan klaim itu kan berarti harus dieksplor, dilakukan eksploitasi. Mungkin ujung-ujungnya karena kita tidak punya fasilitas teknologi ataupun ya kan biaya, itu yang harus dikembangkan barangkali. Singapura misalnya kan juga tidak ada teknologinya dulu, tapi dia sudah dapatkan hak itu, dan dengan hak itu dia mulai mengembangkan inisiatif-inisiatif baru tentang pengembangan teknologinya. Nah ini menarik Pak Hashim. Jadi sebenarnya kalau kita juga mau, walaupun kita tidak memiliki kemampuan dari segi teknologi atau biaya, mungkin kita bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing yang malah banyak perusahaan asing yang mau kan? Iya. So, kalau perusahaan asing itu melamar melalui pemerintahnya, mereka kan negara maju. Dan dengan negara maju itu dia harus melakukan eksplorasi tersendiri. Ini cara yang bagus. Ini dan sesudah dapat dibagi dua. Akan lebih baik dia aja negara berkembang kan? Istilahnya silakan gunakan porsi kita, tapi nanti kita profit sharing atau apalah, tapi biaya misalnya dengan perusahaan-perusahaan asing ini selama ini tidak pernah saya tidak tahu itu dilakukan. Tapi yang saya tahu itu misalnya Australia melakukan itu dengan mendirikan perusahaan itu di Nauru. Tapi jangan-jangan mungkin pemerintah kita atau kurang paham ya mengenai adanya klausul ini. Saya barangkali continuity ya Desi. Ya. Bilang tidak paham juga dulu itu kan kawan-kawan saya dari Kementerian SDM, Sumber Daya Mineral dan Energi itu aktif sekali. Tapi kan mereka sekarang sudah tidak ada lagi. Udah pensiun, jadi yang paham itu ternyata kelihatannya Pak Hashim yang masalah hukum laut ini. Jadi sebenarnya ini opportunity ya. Ya opportunity besar itu. Masa Samudra Hindia misalnya yang sudah mendapatkan eksplorasi di sana itu India misalnya kan. Nah Cina mendapat eksplorasi di Samudra Hindia. Dan saya dengar akhir-akhir ini Korea juga minta hak di situ. Iya, dan kalau kita lihat Korea kan sebenarnya sudah berkembang ya sekarang, bukan negara yang masih berkembang. Dan sains teknologinya sudah sangat maju. Malah saya lihat di Incheon misalnya mereka sudah menampung energi dari ombak. Tapi pemahaman kita di Indonesia khususnya terhadap maritime law, hukum laut dan hal-hal seperti ini sebenarnya apalagi kita kan negara kelautan, kita ingin Indonesia menjadi poros maritim. Seberapa besar Pak Hashim dari Anda melihat? Ya kalau perhatian saya kira besar ya. Buktinya pemerintah mendirikan Kementerian Kemenko Maritim, pemerintah mendirikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, macam-macam itu ya. Perhatian itu cukup besar. Tapi mungkin barangkali permasalahannya memerlukan sistematis yang lebih jelas begitu, kan? Ada kita SDM, tapi SDM kita kan sumber daya mineral kita yang baru dicari di dalam negeri aja, gitu yang kan. dekat dan yang lebih mudah atau paling tidak. Di zaman dulu, zaman saya masih muda gitu ya, itu Kementerian SDM itu aktif bergerak di luar itu, ya, mempelajari. Ya, ilmunya, sains teknologinya dan segala macam itu. Tapi sekarang tidak terlalu fokus. Saya tidak banyak tahu. Sekarang ini saya kan ceramah aja di mana-mana diskusi. Iya, tapi ini sayang sekali karena apalagi sekarang kita lihat Arktik ya yang sudah gunung esnya sudah mulai meleleh dan di situ kelihatannya betul-betul banyak sekali potensi dan negara berkembang memang memiliki haknya. Harusnya kita bisa lebih cerdas ya dalam mengambil keuntungan atau memanfaatkan ya. Bisa saja. Indonesia kan belum banyak memperhatikan Antartika misalnya kan. Bahwa Antartika itu akan terbuka, semua dunia tahu, tapi Indonesia belum perhatikan. Dan di Antartika sudah mulai banyak negara yang mengklaim teritorial sovereignitas juga. Nah China, apalagi kan kita sekarang memiliki yang namanya konflik laut Tiongkok Selatan ya, South China Sea. Nah, kedepannya bagaimana mereka melihat dan apakah akan memanfaatkan ini jatah kekayaan dasar laut ini? Laut mereka Cina kan masih Selatan, dalam ini kan konteks negara berkembang kan China. Kalau Laut Cina Selatan itu masih dalam konteks yang bagian laut bagian pertama tadi itu. Laut teritorial sama laut jurisdiksi. Ya, walaupun masih dipertimbangkan. Jadi debatnya itu akan di situ, ini punya siapa, punya siapa, punya siapa. Berbeda dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik
yang jelas-jelas di luar yurisdiksi sesuatu negara. Tapi jangan-jangan nanti China juga masuk China ke juga situ. mau, makanya udah dapat di Samudra Hindia. China udah dapat hak eksplorasi di pegunungan bawah laut, di kalau nggak salah saya itu sebelah tenggara daripada Madagaskar, di Southwest Indian Mountain Range. Oke, mungkin Pak Hashim, agak singkat saja, cara paling baik bagi Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya, sumber kekayaan dasar laut ini dengan bekerja sama dengan pihak-pihak yang mampu dan mau itu? Kalau menurut saya pertama lebih aktif di Seabed Authority di Jamaika. Saya sudah tidak aktif lagi di sana, karena ke sana lagi. Jadi setelah Pak Hashim tidak diteruskan oleh... Saya kira diteruskan, tapi saya tidak banyak mengetahui. Jadi teman-teman di Jamaika seringkali tulis surat juga kepada saya kan, tapi saya tidak pernah lagi datang ke sana. Terakhir saya ke sana 2012. Ya. Saya kan udah pensiun di sini 22 tahun, 23 Makanya tahun. harus ada regenerasi, harus ada pakar-pakar maritime law yang ditelurkan. Banyak di Kemlu yang memahami, gitu kan ya. Banyak di antara mereka yang memahami ini dan ikut mempelajari dan ikut menginginkan. Tapi mungkin barangkali konektivitasnya ke dalam tuh kurang terlalu menonjol gitu. Iya, atau mungkin fokusnya masih terhadap domestik ya, masalah domestik. Toh kita punya 17.000 pulau, itu dululah yang kita urus mungkin. Ya, Padahal ini sayang sekali kalau nanti kita tidak punya kebagian ya. Makanya saya selalu kan katakan dari kelautan Indonesia itu ada 3 komponen. Satu, kedaulatan Indonesia yang semua haknya kita punya. Yang kedua, hak-hak khusus Indonesia seperti zona ekonomi itu segala macam. Dan yang ketiga, ini yang tidak banyak dipahami, kepentingan Indonesia. Kalau saya menganggap, walaupun ada Antarktik, walaupun ada Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Indonesia banyak kepentingannya di situ. Iya, kalau enggak nanti kita melihat kapal-kapal lain berlayar, sementara kita ketinggalan. Terima kasih Pak Hashim. Ya, kita harapkan Indonesia memiliki presiden International Sea Bed Authority. Tapi itu dulu udah lama kan itu, tahun 96 saya beres. Ya, seberapa besar sebenarnya kekayaan sumber daya dasar laut Indonesia dan sejauh mana upaya Indonesia untuk memanfaatkannya. Nah, setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan pembahasannya bersama narasumber yang lain. Tetaplah bersama Insight. Ya, kita kembali bersama Insight. Dasar Laut Indonesia tidak hanya menyimpan sumber daya alam hayati, tapi juga sumber daya mineral yang bernilai ekonomis yang sangat tinggi. Nah, endapan mineral, minyak dan gas ini terdapat di dasar laut Samudra Hindia serta sejumlah wilayah perairan di Indonesia. Sebenarnya seberapa besar potensi sumber daya mineral di dasar laut Indonesia serta sejauh mana Indonesia ini menggali potensi tersebut? Kita akan membahasnya. Kali ini saya hadirkan Ediar Usman, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan dari Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral. Halo Pak Ediar, apa kabar? Halo juga. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Senang, Tidak sama-sama. terlalu sering kita berjumpa dengan seorang geologis ya. Nah, Iya. apa sebenarnya peran ya dari pusat Litbang Geologi ini? Ini kan di bawah Kementerian Iya. SDM. Iya. Ini sebatas apa dan biasanya digunakan untuk apa-apa saja ya penemuannya? Iya. Jadi Puslitbang Geologi Kelautan ini dibentuk pada tahun 1984. Jadi sebelumnya belum pernah ada yang namanya Puslitbang Geologi? Belum. Ini sebelumnya implementasi penetapan hukum laut internasional. Jadi supaya ada lembaga yang mengelola potensi di laut, kelembagaan sebagai negara kepulauan. Nah, sejak tahun 1984 mulai kita menggali potensi. Kita punya potensi migas di laut. Kita punya potensi mineral, energi juga. Bahkan sekarang juga ada yang namanya potensi laut dalam, ya misalnya OTEK gitu ya untuk pengembangan energi segala macam itu. Dan itu kita kembangkan sejak dulu. Itu apa? Ini melalui semacam penelitian dan yang dilakukan oleh Indonesia sendiri atau bagaimana caranya? Karena ini kan memerlukan data, statistik, peralatan, teknologi yang lumayan cukup canggih ya.
Pada awalnya kita kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional karena kita belum punya, mungkin ahlinya juga masih sedikit, kemudian juga teknologi yang kita punyai juga masih minim kan begitu ya. Jadi kita ini kerjasama dengan internasional. Tapi kan tidak mungkin kita tergantung pada internasional kan. Jadi kita kembangkan di apa namanya alat-alat yang kita butuhkan, teknologi yang kita butuhkan. Akhirnya kita punya kapal Khusus penelitian. untuk Khusus. melakukan penelitian. Iya, Ini khusus di bawah penelitian. dasar laut ya? Iya, di bawah dasar laut. Jadi kita punya kapal. Nah, sejak itu kita punya ini kemampuan untuk menggali tanpa lagi tergantung pada lembaga-lembaga penelitian internasional. Iya, nah kalau Iya. misalnya kita melakukan eksplorasi atau penelitian yang di bawah tanah lah istilahnya, Iya. seperti pertambangan dan lain sebagainya, itu kan relatif Iya. lebih mudah lah dari segi teknologi. Ini kalau di bawah dasar laut, kita bicara ini bisa menggali, ya pertama kan harus melakukan mapping ya. Mapping. Itu berapa kalau kita lihat ya seluruh Indonesia ini kan negara kepulauan ya Kepulauan. Pak Ediar. Iya. Di mana-mana saja potensi itu terletak. Semua wilayah Indonesia itu punya potensi sebetulnya gitu. Cuman karena teknologi dan ahlinya masih sedikit, kita kan pilih dulu nih. Kita analisis wilayah yang potensial dulu. Nah, saat ini yang potensial untuk migas itu kan kita fokus di kawasan-kawasan yang memang tidak bisa dijangkau oleh pihak-pihak yang pihak ketiga atau swasta yang kita pemerintah masuk dulu begitu ya untuk mengembangkan potensi supaya swasta itu bisa masuk. Ya, contohnya di mana? Misalnya migas di Laut Banda itu kan dalam sekali. Berapa dalam kalau kita bicara mengenai Itu kedalaman? 2 sampai 5 kilo kedalamannya itu ya 5 kilometer kedalamannya. Jadi butuh apa ya, butuh alat teknologi yang tingkat spekulasinya juga tinggi. Jadi kita masuk duluan. Setelah kita punya data, nah ini kita sampaikan kepada pihak-pihak yang butuh. Ini kan disebutkan sebagai cekungan-cekungan ya. Kita tahu kan di mana-mana. Ya. Nah itu apakah kita sudah ketahui 100% lah istilahnya di mana sumber-sumber migas itu berada di Indonesia atau masih banyak yang belum kita ketahui? Masih banyak yang belum kita ketahui. Nah, itu yang membutuhkan upaya yang tinggi untuk mendapatkan itu. Kita punya banyak cekungan ya. Untuk di Laut Maksudnya Banda, cekungan migas kan? Cekungan migas tentunya gitu. Mineral laut dalam juga gitu. Nah, itu juga belum kita belum semuanya. Tapi kita sudah punya sudah banyak temuan kita gitu. Misalnya migas, kita sudah angkat migas di kawasan KTI ya, di kawasan timur Indonesia, kemudian juga di Laut Banda sudah kita angkat. Mineral laut dalam, emas kita sudah temukan itu di mana-mana saja kalau kita di bicara Laut Banda mineral. itu. Bahkan kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan yang kita temukan selama ini di darat. Jadi lebih potensinya ke depan bukan main untuk. Dan itu kita petakan untuk misalnya gunung-gunung api ya. Karena itu membawa emas, tembaga begitu. Nah, itu sudah kita identifikasi sekarang. Apalagi Indonesia tuh ring of fire, Iya, berarti kan iya, kita iya. daerah vulkanik, Iya, dan vulkanik. tapi bukan saja di daratan, tapi volcano yang di bawah laut itu Di juga. bawah laut itu juga. potensi menghasilkan mineral ya. Iya. Contoh-contoh dari mineral, ya selain emas dan tembaga, apalagi kemudian yang ada khusus nodul mangan gitu ya, nodul mangan kayak gitu, besi, kandungan besi itu. Semua ada di situ, kobal. Nah, itu dibutuhkan semua untuk pembangunan gitu ya. Jadi kita harus gali betul itu ya. Nah, kita mulai dengan migas karena memang dulu kan kita negara yang produsen migas. Sekarang minimal ya minyak kita sudah mau tidak mau menjadi importir ya. Ini seberapa lama ya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah cekungan itu dan apa yang kita sebut reserve ya, cadangan-cadangan itu. Kalau jumlah cekungannya itu sudah kita ketahui ya, jumlah cekungannya ada 60, kemudian dikembangkan lagi, ada nambah lagi cekungan-cekungan itu ya. Tetapi kan yang betul-betul potensial itu yang kita inginkan. Karena cekungan kan bukan berarti ada kan? Belum berarti ada. Cuman sekarang kan makin jauh posisinya ya, makin jauh itu. Makin sulit kan gitu ya. Jadi dibutuhkan teknologi yang juga maju, kemampuan kita juga mesti ditingkatkan. Tetapi setiap ini kita tingkatkan potensi cadangan, kemudian ini sudah mulai kita angkat lagi potensi yang ada saat ini. Walaupun sebelumnya harga agak jatuh sekarang gitu ya, itu mulai bangkit lagi nih. Komoditas kan memang mulai bangkit lagi nih. Nah, ini kita menurun ya. Kita mesti nyiapkan lagi nih data-datanya gitu.
data-data seismiknya, data-data kemagnetannya, apapun yang dibutuhkan untuk data migas itu kita Yang paling menarik atau paling mencolok ya dari mineral yang kita miliki ini kan arkipelago dengan begitu banyak volcano. Ini sebenarnya apa yang membuat Indonesia ini unik misalnya dibanding dengan negara-negara lain dan juga samudra yang di tetangga kita ya seperti Samudra Hindia dan Pasifik. Apa yang kita miliki yang di sana tidak ada? Iya, sebetulnya ini anugerah Tuhan ya pada kita ya bangsa Indonesia. Jadi kita punya gunung-gunung api bukan hanya di kepulauannya tetapi juga di bawah laut. Di bawah laut, dan semua gunung-gunung api itu kan punya potensi masing-masing ya. Potensi yang sudah saya sebutkan tadi ada ada emas ya, ada tembaga, ada mangan, ada kobalt, ada nikel. Iya. Mungkin masih banyak lagi yang mestinya yang bisa kita kita gali lagi gitu. Dan bahkan di kawasan misalnya di lepas pantai Jawa makin ke selatan begitu ya, itu potensi mangannya tinggi, potensi nodul besinya juga tinggi sebetulnya gitu. Cuman karena masih teknologinya kita mampu masih di dalam kepulauan dulu ya, itu kita dahulukan gitu. Jadi kita masih belum memiliki yang bisa langsung membor ke dasar laut atau bagaimana? Itu kapal itu apa saja kapasitasnya? Apa yang bisa dilakukan dengan menggunakan kapal penelitian itu, Pak Kapal Edgar? itu sudah mampu, sudah bisa melihat sejauh mana? Sampai 5 km ke bawah itu kita bisa diketahui begitu ya. Pengambilan sampelnya ini yang kita masih belum bisa mengambil sampelnya untuk kedalaman yang makin dalam, itu memang dibutuhkan teknologi khusus gitu ya. Saya ingin bertanya, ini mungkin orang awam kita tidak paham ya mengenai bagaimana mineral. Kalau minyak kan dan gas paling kan kita sudah tahu lah bagaimana itu kan fossil fuel ya. Kalau mineral itu sendiri, contohlah misalnya tembaga tadi atau kobalt atau mangan atau nikel atau macam-macam lah. Itu bagaimana proses pembentukannya dan apa yang membuatnya begitu berbeda-beda ya bentuk mineralnya? Itu Pak Edgar mungkin bisa sebagai seorang geologis. Alam itu kan unik ya, alam itu unik. Jadi setiap tempat itu kan beda-beda. Karena memang pembentukan bumi ini kan juga punya ciri khas masing-masing setiap tempat begitu ya. Misalnya vulkanologinya gitu ya, vulkaniknya begitu itu kan ya. Bawaan magmanya itu kan akan beda-beda nanti yang dihasilkan gitu ya, akan beda-beda. Itu tergantung pada tempatnya gitu, mekanismenya dibentuk begitu. Jadi setiap gunung api itu komposisi kimianya itu tidak selalu sama, itu beda. Nah, ini yang akan membedakan mineralnya nanti jadi apa gitu. Nah, jadi itu yang yang membedakan satu tempat dengan tempat yang lain. Kemudian pola sedimentasinya juga. Sedimen kan lapisan batuan yang tebal begitu ya. Itu beda-beda juga nanti secara kimiawi, secara fisiknya, maka akan beda. Apakah dia menghasilkan gas, apakah dia menghasilkan minyak, akan beda-beda nanti satu tempat dengan tempat yang lain gitu. Jadi itu keunikan ya. Iya, dan kita tahu apalagi misalnya jumlah gunung berapi di Indonesia, apalagi 75.000 tahun lalu kan kita ke Gunung Toba, ya sekarang jadi Danau Toba misalnya, dan kemudian ada banyak sekali gunung berapi ya yang sudah meletus. Dan itu kan menimbulkan ada perubahan lah terhadap bentuk dari kepulauan Indonesia itu sendiri. Nah, kita bisa petakan di mana misalnya konsentrasi tadi sudah disebut di Banda, tapi ini kan Indonesia 17.000 pulau, itu ada petanya. Di mana misalnya paling banyak tembaganya, di mana paling banyak manggannya, di mana itu ada. Sudah ada petanya begitu ya. Bisa berikan sedikit gambarannya, karena ini kan potensi ya bagi kita untuk digali. Jadi setiap kepulauan itu punya ciri khas ya. Misalnya di kawasan barat Indonesia, di Bangka Belitung misalnya ya, ciri khasnya itu kan timah di sana, ya, ciri khasnya timah. Kemudian di Kalimantan ya, ciri khasnya itu adalah emas gitu ya, intan juga di sana begitu. Di Sulawesi, nah itu ciri khasnya lain lagi. Dia mengandung mangan kayak gitu ya, nikel kayak gitu tuh. Nah, itu ada di kawasan Sulawesi. Papua misalnya. Nah, itu emas itu kan banyak kan. Iya, emas sama tembaga juga gitu. Nah, itu ciri khasnya masing-masing begitu. Nah, ini kan sebetulnya ciri khas batuannya. Geologinya, kondisi geologinya itu memungkinkan untuk ciri khas mineralnya gitu.
Nah itu yang apa namanya, alam itu begitu gitu membentuk ya. Di Jawa misalnya, di pantai selatan Jawa itu kita temukan banyak selain emas ya, ada banyak biji besi di selatan Jawa itu. Ya misalnya di Sukabumi, di Cilacap gitu. Dan batu-batu mulia juga mungkin. Iya, batu-batu mulia ya. Nah, di Kalimantan itu banyak batu mulia. Sulawesi juga banyak batu mulia. Intan gitu. Iya, iya. Jadi Indonesia itu betul-betul ya kaya dalam arti sebetul-betulnya kaya ya. Kita kaya dari sumber daya alam, tapi sumber daya mineralnya, migasnya, tapi seberapa besar potensinya memang sangat besar ya, tapi seberapa besar kita sudah manfaatkan, nah inilah kuncinya ya. Mungkin teman-teman dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi inilah yang bisa sangat membantu ya untuk memappingnya. Kita istirahat sebentar Pak Edyar, tapi kita lanjutkan setelah informasi berikut ini, pembahasan mengenai kemampuan ya Indonesia untuk menggali potensi sumber daya dasar laut. Nah, tetaplah bersama Insight. Ya, kita lanjutkan Insight. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya dasar laut membutuhkan kemampuan teknologi dan tentu saja sumber daya manusia yang mumpuni. Nah, seperti apa teknologi yang digunakan dan juga sejauh mana kemampuan Indonesia untuk menggali potensinya. Kita lanjutkan pembahasannya. Saya masih ditemani oleh Edyar Usman, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan dari Kementerian ESDM. Pak Edyar, sudah tidak terelakkan lagi bahwa apa sebenarnya kekayaan migas, mineral dan lain sebagainya kita miliki di darat ternyata lebih banyak lagi mungkin di dasar laut ya, dan dan lautan kita mungkin jumlah areanya lebih luas lagi, sehingga itu potensinya luar biasa. Kalau kita hitung berapa dari segi kekayaan kalau diuangkan ya yang kita ketahui ada di bawah laut itu sudah ada estimasinya. Ya, kalau kita hitung dalam bentuk uang gitu ya, pastinya memang kita masih membutuhkan, karena tidak hanya dari aspek potensi saja ya, kita juga menghitung dari segi keekonomian kan ya. Jadi dimulai dengan potensi dulu ya, kita hitung sumber dayanya, kemudian juga kita hitung lagi cadangan begitu ya. Cadangan ini yang akan dieksploitasi lebih lanjut supaya yang potensi tadi yang sudah kita hitung tadi itu menjadi devisa kan begitu ya. Ya, bisa direalisasikan ya. Nah, untuk yang menggali sumber daya mineral, sumber daya alam kita di dasar laut ini, yang paling mahal komponennya itu apa diantaranya? Apakah teknologinya atau mungkin ya ininya lah untuk mengetahui di mana tempatnya dan melakukan eksplorasi dan lain sebagainya? Ya, memang di teknologinya, di penelitian untuk geologi kelautan ini memang padat teknologi gitu. Karena semua objek kan tidak bisa dilihat langsung kan ya. Yang utama teknologinya itu adalah kapal. Kemudian dibantu oleh alat-alat lain untuk melihat jauh ke bawah, ke pusat bumi kan begitu ya. Dan biasanya kan harus ada kapal bawah selam, kemudian apa? Iya. Kita belum memanfaatkan kapal-kapal selam ya, tapi kita masih memanfaatkan kapal yang ada. Kita punya 3 kapal sekarang itu, 3 kapal. 3 kapal untuk seluruh wilayah perairan Indonesia. Ini apa, cukup atau tidak jauh belum dari? Cukup sebetulnya. Idealnya berapa jumlah kapal yang dimiliki? Ideal kalau kita lihat negara lain saja gitu ya. Korea Selatan saja gitu ya, untuk kapal migasnya misalnya dia punya 4 untuk migas saja gitu. Untuk kapal yang sifatnya umum itu dia punya lagi begitu ya. Nah, kita ini 3 kapal, 1 kapal ini khusus untuk laut dalam, 2 kapal ini untuk laut dangkal. Jadi yang kita andalkan sekarang itu adalah 1 kapal. Ini untuk menggali potensi Indonesia begitu. Nah, kita sudah mengusulkan kembali untuk khusus kapal migas dan energi laut dalam. Gitu. Kendalanya apa? Budget, karena kita tidak memiliki. Ini biasanya kan kalau teknologi asal kita memiliki fundingnya atau dananya kita bisa peroleh kan teknologi dengan membelinya. Ini apa sebenarnya menghambat penelitian dan yang nanti bisa diteruskan dengan betul-betul eksplorasi untuk memastikan bahwa
ada nih di sini, kekayaan yang bisa kita Iya. Jadi mudah-mudahan ini manfaatkan lah. dalam waktu dekat kita bisa memiliki kapal yang lebih canggih lagi ya, yang bisa mengetahui potensi di laut dalam gitu ya, dengan kemampuan yang lebih tinggi lagi. Ini kebijakan Kementerian sekarang ini, Menteri yang sekarang ini memang mau tidak mau ya harus ya, investasi beliau di juga situ. mendukung itu. Karena visi sekarang kan ke laut kita begitu ya. Iya. Ya, visi sekarang Dan kita ke jangan laut. nanti sampai orang asing yang justru memanfaatkan ya. Iya betul. Tapi kita kerjasama dengan asing juga perlu mungkin ya, Ya, supaya dibutuhkan kita juga dapatkan supaya ada teknologinya. interaksi kita gitu ya. Kita memahami juga Ya. teknologi yang dia punya, kemudian keilmuan gitu ya yang dia punyai itu juga membutuhkan kerjasama juga dengan lembaga-lembaga internasional. Nah, kapal yang kita usulkan nanti ini bisa untuk mengetahui migas, mineral, jadi untuk semua fungsi dan energi laut dalam gitu. Jadi sekarang bukan hanya di migas, di mineral, tapi energi juga sekarang gitu. Jadi laut juga bisa membangkitkan listrik. Itu juga sedang kita. Jadi sebenarnya potensi untuk Iya. energi dan juga untuk mineral, migas itu banyak sekali di Banyak lautan sekali. kita, tapi masih belum dieksplorasi ya. Jadi investasi perlu dilakukan dan juga ya ini harus direalisasikan ya, karena cadangan yang kita ya energi yang kita miliki ini semakin lama kan semakin tipis ya. Kita perlu melakukan eksplorasi dan juga mengeksploitasi yang baru ya. Betul ya. Jadi Baik, kita Pak butuh Ediar. kapal khusus ya. Indonesia kan begitu ya. Indonesia mesti punya khusus kapal migas gitu yang dikelola mungkin oleh Kementerian SDM gitu ya. Baru kita nanti bisa menggali lebih banyak lagi Dan kita potensi mungkin laut. juga perlu jumlah para geolog itu karena di geologi berapa kelautan itu jumlah? kan juga ahli-ahli geologi yang juga kita didik ke S2, S3 untuk memahami kelautannya juga begitu ya. Lalu namanya ahli geologi kelautan. Ini juga, tetapi sekarang itu adalah mengoptimalkan aja dulu dengan teknologi yang ada dan tenaga ahli yang ada itu kita optimalkan. Baik. Supaya kita Terima kasih bisa banyak. jaya di laut. Ya. Cita-citanya demikian ya. Ya, terima kasih banyak Pak Ediar ya telah bergabung bersama kami. Ya, memang kondisi geografis Indonesia yang terletak di antara 3 lempeng tektonik ini menjadikan Indonesia itu kaya ya akan kandungan sumber daya dasar laut. Nah, potensi sumber daya di dasar laut Indonesia ini merupakan hak sepenuhnya bagi bangsa ini untuk kita kelola dan kita manfaatkan. Sudah saatnya bangsa Indonesia menunjukkan kemampuannya mengelola sumber daya serta memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat. Semua ini dapat dicapai tentu saja dengan kemauan serta kerja keras anak bangsa di atas segala keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Apalagi semangat ya dari Pak Ediar ini luar biasa, harus disupport ya penelitian dan pengembangan khususnya geologi di Indonesia ya. Saksikan Insight besok bersama saya Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye.